Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Pada suatu hari, Ibrahim bin Adham didatangi oleh seorang pemuda yang hidup dalam kemaksiatan, mencuri, menipu, dan berzina. Ia datang mengadu, "Wahai Tuan Guru, aku seorang pendosa yang rasanya tak mungkin bisa keluar dari kubangan maksiat. Tapi tolong ajari aku seandainya ada cara untuk menghentikan semua perbuatan tercela ini." Ibrahim bin Adham menjawab, "Kalau kamu bisa berpegang pada 5 ini, niscaya kamu akan terbebas dari perbuatan dosa dan maksiat. Yang pertama, jika kamu masih akan berbuat maksiat, usahakan agar Allah tidak melihat perbuatanmu." Bagaimana mungkin? Bukankah Allah selalu melihat apa saja yang diperbuat hambanya? Allah pasti tahu, walaupun perbuatan itu dilakukan dalam kesendirian, di kamar yang gelap, bahkan di lubang semut sekalipun. Wahai pemuda, jikalau perbuatan maksiatmu dilihat tetanggamu, kawan dekatmu, atau orang yang kau hormati, apakah akan kau teruskan? Lalu mengapa terhadap Allah kamu tidak malu, sementara Dia melihat apa yang kamu perbuat? Ia pun hanya bisa tertunduk dan berkata, "Katakanlah yang kedua, Tuan Guru." Yang kedua, jika kamu hendak berbuat dosa dan bermaksiat, maka jangan pernah lagi kamu makan rezeki dari Allah. Bagaimana mungkin? Bukankah semua rezeki yang ada di sekeliling manusia adalah dari Allah? Bahkan air liur yang ada di mulut adalah dari Allah. Wahai anak muda, masih pantaskah kita makan rezeki Allah sementara kita selalu melanggar perintahnya dan melakukan larangannya? Yang ketiga, kalau kamu masih mau melakukan dosa dan maksiat, maka janganlah kamu tinggal di bumi Allah. Bukankah semua tempat ini milik Allah? Bahkan planet, bintang, dan langit adalah miliknya juga. Ibrahim bin Adham menjawab, "Kalau kamu bertamu ke rumah seseorang, numpang makan dari semua miliknya, apakah kamu tidak malu sementara dia melihat perbuatanmu?" Ia kembali terdiam, bahkan air mata menetes dari kelopak matanya. Lalu ia berkata, "Katakanlah yang keempat." Yang keempat, jika kamu masih mau berbuat dosa dan maksiat, dan saat malaikat maut datang mencabut nyawamu sebelum bertobat, maka tolaklah. Bagaimana mungkin? Bukankah tak seorang pun mampu menolak datangnya malaikat maut? Ibrahim bin Adham menjawab, "Kalau kamu tahu begitu, mengapa masih mau berbuat dosa dan maksiat? Tidakkah terpikir olehmu, malaikat maut bisa menjemputmu kapan saja?" Tidak terasa, air matanya menetes semakin deras dari kelopak matanya. Yang kelima, jika kamu masih berbuat dosa dan maksiat, tiba-tiba malaikat maut mau mencabut nyawamu saat melakukan dosa, maka janganlah kamu mau, karena nanti malaikat Malik akan memasukkanmu ke dalam neraka. Mintalah kesempatan hidup sekali lagi agar bisa bertobat. Bagaimana mungkin seseorang bisa minta kesempatan hidup lagi? Bukankah hidup hanya satu kali? Oleh karena itu, hidup hanya sekali anak muda, dan kita tak akan tahu kapan maut akan datang. Sementara semua perbuatan pasti akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Pemuda itu pun langsung pucat dengan suara parau menahan tangisan. Lalu ia berkata, "Cukup Tuan Guru, aku tak sanggup lagi mendengarnya." Lantas ia beranjak pergi meninggalkan Ibrahim bin Adham, dan sejak saat itu orang mengenalnya sebagai ahli ibadah yang jauh dari maksiat. Inilah kisah perjalanan manusia yang bergelimang dengan kemaksiatan namun merindu akan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai orang-orang yang bertaubat dan yang mensucikan dirinya. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada hambanya. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.